Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Kota Palembang terlibat keributan. Belum diketahui penyebab keributan, namun dari video viral tersebut terlihat pengunjung sangat ramai seolah mengabaikan protokol kesehatan. Taruhannya kan nyawa tuh mas, saat keributan. Dan disitu kalau namanya juga kita mengamankan di dunia malam, pasti kan itu tidak jauh dari alkohol. Saat kita mengamankan yang keributan seperti itu kan susah mas, tidak bisa dikontrol tuh mas orang mabuk. Banyak mas, dunia malam keributan, ya kita harus benar-benar jaga diri, kita harus gimana caranya profesional bekerja, dan hampir lah setiap hari keributan itu pasti mas dunia malam. Saat kita sampai di luar dengan tersangka, dia sudah menyiapkan senjata seperti golok dan parang. Ya, nama saya Alek. Saya berkecimpung di dunia malam sudah hampir 5 tahun. Sebagai security, keamanan. Pertama, Mas boleh cerita nggak sih mas, bagaimana Mas Alek bisa masuk sebagai security di malam itu awalnya seperti apa? Saya awalnya cuma dikasih info sama pekerjaan di sana untuk ya diberi kepercayaan untuk jaga di tempat dunia malam itu. Di hal dunia malam ya, otomatis masalah security dunia malam ya, kan itu ada yang legal sama ilegal ya. Iya. Nah, itu bedanya apa sih mas, dan Mas Alek tuh masuk yang mana nih? Kalau saya bisa dianggap ikut di ilegal, karena saya nggak punya SOP tentang kewajiban dan security seperti jasa dan sebagainya. Saya tidak mempunyai itu. Bedanya apa mas, antara ilegal sama legal itu di apanya sih mas bedanya mas? Ya kalau legal, otomatis kan sudah ada seperti ijazah dan pendidikan, itu sudah pasti ada. Kalau ilegal, ya kita hanya ikut kerja dan sebatas SOP di pekerjaan itu aja. Oke. Hal itu berpengaruh nggak mas sama gaji, tunjangan gitu, pengaruh nggak? Kalau dari gaji dan tunjangan bisa disebut berpengaruh karena pasti ada nilai nominal yang berbeda. Dan ya mungkin kalau kita ikut legal dan ikut perusahaan yang besar, gaji bisa menerima di atas UMR lah. Kalau saya ilegal mungkin bisa mencapai UMR aja. Ini kan ngomong tentang security ilegal ya mas. Mas Alek bilang tadi nggak SOP tentang apa pengamanan sebagainya, naluri sendiri ya. Iya. Kalau Mas Alek untuk menangani keributan itu SOP-nya gimana mas Alek? Kalau saya menangani keributan dengan SOP saya sendiri dan di tempat kerja saya, asal itu benar dan kita di sana kan diberi kewajiban untuk mengamankan. Dan di tempat dunia malam kan sebenarnya itu hanya tempat orang-orang refreshing dan senang-senang. Mungkin kalau dari saya, kalau ada keributan yang tidak fatal, itu cuman saya suruh keluar, udah tak suruh menyelesaikan sendiri di luar, jangan di dalam. Karena mengutamakan kepentingan orang lain. Iya. Oke. Nah, berarti kan Mas Alek sering dekat dengan keributan ya tadi. Mas Alek sendiri di dunia malam dekat dengan keributan dan pasti dengan backup dan sebagainya. Iya. Kalau Mas Alek sendiri gimana mas mengenai backup keamanan dari yang dijaga atau personalnya Mas Alek? Saya kalau backup itu kan kalau divisi kerja di sana di tempat saya itu ada porsinya sendiri-sendiri mas. Nanti di situ ada security inti perusahaan, ada backup sipil dan backup anggota sendiri. Jadi semisal ada keributan di situ kita lihat porsi. Kalau di situ emang sipil dan tidak terlalu riskan, kita menangani itu sendiri. Tapi kalau itu sipil yang kemungkinan besar itu permasalahannya bisa menjadi panjang atau keributan hal yang besar lagi, itu bisa oleh bantuan sama yang sipil. Kalau anggota ya anggota aja,
di setiap ada keributan di situ yang melibatkan anggota, kemungkinan besar tetap selalu anggota yang mengamankan. Jadi sesuai dengan porsinya. Iya. Nah mas, resiko terbesar menurut Mas Alek nih yang udah lama di dunia malam itu apa mas? Resiko-resikonya? Resiko terbesar kalau untuk diri saya sendiri itu mungkin cuman kayak taruhannya kan nyawa tuh mas, saat keributan. Dan situ kalau namanya juga kita mengamankan di dunia malam, pasti kan itu tidak jauh dari alkohol. Saat kita mengamankan yang keributan seperti itu kan susah mas, tidak bisa dikontrol tuh mas orang mabuk. Nanti cara saya sendiri pun ya kita harus bisa lah menempatkan gimana caranya kita mengamankan itu, ya mungkin dengan cara halus mas, kalau mengimbangi lah mas, gimana caranya sama-sama enak. Mas Alek, boleh diceritain nggak mas salah satu kejadian yang mungkin beresiko waktu itu sama Mas Alek sendiri? Pernah mas, ada satu kejadian itu, ada salah satu gerombolan masuk dan dia bikin unar dari segi apapun, dia tidak mau mengalah, dia tidak bisa dibilangin dan sebagainya. Saya suruh keluar, ternyata di luar tuh mereka sudah menyiapkan senjata mas. Di saat kita sampai di luar dengan tersangka, dia sudah menyiapkan senjata seperti golok dan parang. Nah itu terjadi keributan di luar mas. Dengan ya alhamdulillah kita masih bisa menangani semua itu dengan bijaksana dan hanya terjadi luka-luka yang sedikit lah mas. Berarti artinya terjadi apa namanya keributan antara security sama kelompok itu? Terjadi mas. Itu ya itu mas, karena mereka membawa senjata atau mas, sudah menyiapkan dulu. Saya nggak tahu motifnya apa. Yang jelas dia masuk bikin keributan dan sudah saya bilangin baik-baik, dia tetap ngotot. Saya mau nggak mau kan saya harus lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan di dalam tuh mas. Saya tarik keluar, ternyata di luar dia sudah menyiapkan sejumlah senjata. Kalau kejadian kayak gitu, security itu sebenarnya punya ini nggak sih mas? Apa nyimpan senjata itu nggak sih mas? Security itu? Ya seharusnya kan tidak mas, tapi dari saya pribadi dan teman-teman pun pasti menyiapkan untuk antisipasi lah mas. Maksudnya kalau kita terjadi di luar pekerjaan kan kita udah punya hak masing-masing mas. Untuk membela diri mas? Iya. Ngomong tentang itu, sebenarnya Mas Alek sendiri punya basic nggak sih mas untuk apa bela diri mungkin gitu? Kalau dari saya pribadi nggak punya sih mas, saya nggak punya basic apapun ya, karena mungkin kalau saya kan kerja dikasih tanggung jawab, ya gimana pun kita harus bisa menerima resikonya itu. Dan kalau dari basic bela diri bagi saya penting, bagi saya sebenarnya penting, karena kan kita tidak tahu mas kita berhadapan dengan siapa. Nah Mas Alek sendiri ketika menjalani 5 tahun itu ada langkah untuk mencoba mencari basic bela diri nggak mas ketika untuk menjaga taman bisa sendiri atau enggak? Enggak sih mas, saya cuma ya nggak ada waktu. Oke, jadi Anda siap dengan resikonya mas ketika kejadian keributan itu? Ya kita mau kerja di dunia malam, kita harus terima resikonya atau mas. Dampaknya apa mas biasanya mas ketika setelah jadi keributan itu, dampaknya ke toko sama ke tempatnya itu apakah ditutup atau gimana biasanya? Biasanya kalau sampai ditutup itu kalau masalah besar mas, hati ada masalah besar dan korban parah atau dari kedua pihak itu ada yang parah, pasti ada mas, penutupan tempat pekerjaan pasti ada. Pernah ada kejadian itu di tempat mas
warga? Pernah mas, itu di saat ada dua kelompok ribut, bisa dibilang itu rebutan yang besar mas. Itu di dalam hampir lah sampai 3 rombongan pun bisa. Itu cukup besar dan dampaknya pun ditutup mas. Kalau boleh sedikit cerita mas, pemicunya apa sih mas keributan itu sampai sebesar itu sampai ditutup tokonya itu pemicunya apa mas? Kalau pemicu sebenarnya sih sepele sih mas. Kalau di tempat dunia malam itu ya kita kan di dunia malam kan pasti minum lah, mabuk. Sekarang kalau ada beberapa rombongan pun masalah kecil pun bisa menjadi besar. Nah kalau terjadi keributan di dalam, di saat ada beberapa kelompok dan itu mengenai kelompok lain, kan pasti makin besar mas keributan itu. Nah dari segi itu pasti adalah masalah laporan atau apapun dan terjadi menjadi ditutup. Berapa lama sih biasanya penutupan? Penutupan tidak pasti sih mas berapa lama. Yang terakhir itu berarti berapa lama? Yang terakhir itu sekitar semingguan mas, seminggu ya hampir seminggu lah, seminggu ditutup. Oh, karena takutnya ada susulan-susulan gitu ya mas? Iya. Nah selama bekerja sebagai penjaga malam nih, setelah dekat dengan keributan, apa yang merasa dirasakan sama masalah? Yang saya rasakan ya banyak mas, dunia malam keributan. Ya kita harus bentar-bentar jaga diri, kita harus gimana caranya profesional bekerja, dan hampir lah setiap hari keributan tuh pasti mas dunia malam. Idealnya sebagai penjaga dunia malam tuh seperti apa sih mas idealnya? Maksudnya apakah paling enggak ada uang buat tunjangan kesehatan dan sebagainya buat keamanan kerja itu sebenarnya gimana sih, dan apakah itu ada juga di masalah? Ya kalau tunjangan sih seharusnya itu kalau di tempat kerja terjadi hal yang tidak diinginkan itu seharusnya adalah mas dana dari perusahaan untuk mengobati luka lah atau apapun, itu seharusnya ada. Dan di tempat saya belum menemukan itu. Jadi masalah sendiri dengan resiko sebesar itu nggak ada tunjangan apa-apa mas? Nggak ada mas, saya belum menemukan tunjangan seperti itu. Saya 5 tahun di situ belum ada mas. Itu kemungkinan besar larinya cuma ke personal mas. Kalau susahnya apa sih mas? Susah menurut masalah yang 5 tahun menjaga tuh susahnya mengontrol keamanan di dunia malam tuh apa mas yang paling susah? Susahnya ya kalau semisal ada keributan dan yang ribut di situ adalah tokoh penting lah mas, tokoh yang ada powernya di situ, kita ya sama-sama mikir toh mas, dalam artian saya kalau cuman keributan di waktu kejadian itu pun saya nggak masalah. Yang saya pikirkan cuman ke belakangnya loh. Ya emang dari saya pun juga ada backupan. Sana pun pasti ada. Namanya hidup di dunia malam kan pasti semua ada backupannya toh. Yang saya nggak inginkan kan malesnya kalau belakangnya itu loh mas. Belakangnya semakin ruwet lah atau makin nggak enak. Dari saya pribadi pun nggak enak yang jaga tuh mas. Takutnya kalau dari orang yang tidak tahu apa seperti karyawan ikut imbasnya kan kasihan mas. Masalah kalau ngomongin dunia malam mas, ada hal lain nggak sih mas? Karena kan saya pernah dengar kalau kadang sektor itu bantu menyarikan perempuan dan gitu, itu benar nggak sih mas? Dan masalah punya pengalaman seperti itu nggak? Ya kalau dibilang membantu itu enggak sih mas. Cuman kalau dari adalah tamu yang datang itu terkadang ada yang cari mas, dan dia cari lewat security. Ya kalau security ada ya dikasih mas, kalau nggak ada ya tak seru cari sendiri. Nah kalau kita Mas Alek itu
dapatnya gimana Mas? Apakah Mas Alek nyari atau ada yang menawarkan perempuan ke Mas Alek? Ya itu kan kalau dari saya melihatnya dari segi customer yang datang, ya kita kan tahu Mas, mana sih cowok yang mau cari seperti itu dan cewek yang menyediakan seperti itu. Itu pasti ada, nggak tahu walaupun itu mau dari luar atau dari dalam pun pasti ada. Tapi kalau tempat kerja saya kan yang di dalam nggak ada Mas, cuman mungkin ada tamu perempuan yang sering ke situ dan kami kenal. Biasanya sana juga minta tolong Mas, maksudnya kalau ada yang butuh ditemenin atau tidak seneng-seneng pasti ada yang minta tolong. Nah itu kalau ada yang cari ya saya panggil Mas, saya hubungi, tak suruh datang ke tempat saya kerja, tak suruh nemenin customer yang request Mas. Biasanya kalau kayak gitu dapat fee berapa Mas? Fee-nya ya lumayan sih Mas, kalau buat harian biasanya kan tambahan bisa sampai 100, 200 ya. Untuk sekelas security seperti saya kan lumayan Mas, itu udah pinggiran lah, itu kan saya petani tuh Mas. Mas Alek, kalau kan Mas Alek menyalurkan kan, saya membantu kan. Iya. Terus yang tahu jawab keamanan perempuan itu siapa Mas? Ya kalau tanggung jawab keamanan dari perempuan itu tergantung Mas. Kalau perempuan itu yang minta, ya dia bisa jaga sendiri tuh Mas. Dan dia pasti kan udah profesional, dia sudah tahu dan dia bisa jaga diri sendiri. Tapi kalau kayak di tempat ada dan ada customer yang meminta, ya mungkin kalau di lingkup situ tanggung jawab kita juga Mas. Tapi kalau udah di luar udah personal masing-masing. Mas, kalau kita nggak hal tabu ketika kita ngomong bahwa dunia malam dengan anggota itu emang dekat ya Mas? Iya. Emang sebesar apa sih Mas mereka punya privilege di tempat-tempat dunia malam seperti ini? Ya kalau dari itu kan pasti ada tuh privilege, untuk semuanya itu ada. Tapi kalau untuk lebih dalamnya saya nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu Mas, itu udah hak masing-masing lah Mas. Oke Mas, Mas Alek, buat mungkin ada tamu-tamu yang mungkin kadang kurang nyaman dengan tempat-tempat yang sering keributan gitu. Iya. Ada saran ya buat mereka atau menurut Mas Alek gimana sebenarnya? Kalau saya sih itu gimana caranya ya, mendewasakan diri lah Mas. Mau datang ke dunia malam, saya juga tahu lah resikonya apa, dan di situ ada hal seperti apa mereka juga tahu. Kalau saran dari saya ya, kalau mau mencari hiburan di dunia malam ya kamu harus tahu resikonya sendiri. Dan untuk orang-orang yang masuk ke dunia malam, dia seharusnya juga tahu porsi sih Mas. Seperti ya kita masuk dunia malam senang-senang sih Mas, kita cuman cari hiburan, buang stres. Ya kalau kamu mau minum ya minum aja, tapi janganlah bikin keributan di dunia malam. Sama kalau kamu bikin keributan di dunia malam, mending ke hutan aja. Tambahan Mas Alek, kalau untuk tamu-tamu gimana Mas ketika terjadi keributan di situ? Kadang ada tamu yang sok pengen jagoan ketika mabuk dan sebagainya. Itu menurut Mas Alek gimana tuh Mas? Kalau menurut saya, kalau ada keributan seperti itu, pesan untuk tamu-tamu yang lain, udah, yang penting didiamin aja. Niatmu kesini senang-senang, udah senang-senang, udah ada porsinya sendiri-sendiri dan udah ada ranahnya sendiri untuk mengamankan keributan itu. Nanti untuk tamu yang lain, udah enjoy aja. Karena kan dunia malam tidak secetek itulah Mas. Saat ada keributan, kita juga nggak tahu di belakangnya bisa seperti apa. Kemungkinan besar bisa menjadi masalah yang besar, peratet kemana-mana dan sebagainya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Alek. Semoga lancar jaya. Iya Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas.